Shalom, kita berjumpa lagi di dalam channel Bina Sabda, sebuah channel yang dibangun untuk kita bersama-sama bisa bertumbuh dan belajar kitab suci. Kiranya Tuhan dipermuliakan dan damai sejahtera daripada Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dimanapun kita berada, sehingga kita selalu mendapatkan anugerahnya dan kita bisa memuliakan Dia. Saya Pendeta Dwi Putucano mengucapkan terima kasih oleh karena atensi dan dukungan kita semua, sehingga kita bisa terus bekerja sama di dalam pelayanan ini. Secara khusus kita bisa belajar dan membagikan firman, mensiarkan firman Allah kepada orang-orang lain. Saya rindu sekali bahwa pelajaran-pelajaran yang saya sampaikan bisa memberkati saudara-saudara sekalian, tidak hanya saudara, tetapi lebih banyak lagi dimanapun saudara yang lain bisa mencapai, mendengar dan mendapatkannya. Maka daripada itu marilah kita terus bekerja sama dengan subscribe, like, komen, bahkan share, sehingga channel ini terus dapat berkembang dan saya sendiri dapat terus memperbaiki dari waktu ke waktu dan akhirnya kita memuliakan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang topik Yesus dan budaya Tiongkok. Pelajaran lalu belajar tentang orang suci adalah juru selamat. Hari ini kita akan belajar Yesus dalam budaya Tiongkok dalam pembahasan orang suci bertindak tepat dan benar. Dasar pembahasan kita terambil dalam kitab suci I Ching, kitab suci kuno Tiongkok kuno, di mana kitab suci ini memberitakan tentang sesuatu yang akan datang terjadi. Dan di dalam kitab suci Alkitab kita akan memakai ataupun mengambilnya dalam Matius 4 ayat 1 hingga 11. Saudara kasih Tuhan, kita akan membaca kitab suci Tiongkok kuno, yaitu kitab suci tentang hal-hal yang akan terjadi ke depan, dan Matius pasal 4 ayat 1 hingga 11. Saya akan membacakan dulu kitab suci I Ching bagian terakhir bab pertama. Inilah manusia yang disebut manusia agung. Karakternya cocok dengan sorga dan dunia. Sinar matanya laksana mentari dan rembulan. Jadwal tindakannya benar-benar tepat. Waktu dia bertindak, sorga tidak melawan dia. Itulah satu-satunya orang suci yang mengerti bagaimana harus mundur dan bagaimana harus maju. Dia mengetahui kehidupan dan kematian, tetapi tidak pernah mati. Dia tidak menyimpang dari jalan kebenaran. Hanya orang suci yang bisa melakukannya. Melalui dia kita dapat diselamatkan. Itulah kitab suci I Ching, kitab suci Tiongkok kuno yang dipercaya sebagai kitab suci yang memberitakan sesuatu yang akan terjadi di masa kemudian hari. Demikian juga dalam Matius pasal 4 ayat 1 dan 11, saya akan membaca ayat 1 sampai 4 dan ayat terakhir. Tetapi kita akan membahas semuanya nanti waktu kita bahas dalam pelajaran kita. Yang pertama saya akan membacanya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setelah yang dicinta Tuhan, dari dua pembahasan tadi, dari dua kitab tadi, satu kitab suci I Ching, kitab suci Tiongkok kuno, dan Alkitab kita Matius 4 ayat 1 hingga 11, yang saya baca ayat 1, 4 dan ayat 11, kita coba untuk membuat satu komparatif sehingga kita menemukan orang suci bertindak tepat dan benar. Di dalam kitab I Ching dijelaskan orang suci itu tindakannya benar-benar tepat. Dia tidak pernah menyimpang dari jalan kebenaran. Saudara, mengapa demikian? Mengapa kitab suci I Ching menuliskan hal itu? Tertulis
hal tersebut. Mengapa? Jawabannya di dalam Matius pasal 4 ayat 1 hingga 11. Karena kita percaya bersama-sama pribadi orang itu ada dalam pribadi Kristus. Melalui pribadi Kristus kita bisa mengerti jawabannya siapa orang suci menurut kitab suci Injil. Di dalam Matius pasal 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 kita tahu bersama ini kisah tentang pencobaan Yesus di padang gurun, dan akhirnya Yesus menang. Dalam ayat ini, dalam catatan kita ini ada 3 pencobaan, 3 tawaran iblis, dan akhirnya Yesus bisa mematahkan tawaran itu dengan tindakan yang tepat dan benar. Lalu kita bertanya, bagaimana Yesus bisa bertindak tepat dan benar dan tidak menyimpang jalan kebenaran? Setidaknya ada 3 menurut Matius 4 ayat 1 hingga 11. Ada 4. Yang pertama, Yesus tahu mana yang paling utama di dalam kehidupan manusia. Yesus tahu mana yang paling utama di dalam kehidupan manusia. Pada waktu pencobaan pertama, iblis meminta Yesus untuk apa? Mengubah batu menjadi roti. Jawaban Yesus apa? Ada tertulis, manusia bukan saja hidup dari roti, melainkan dari firman Allah. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman Allah. Saudara yang kasih Tuhan, ini menolong kita tahu mana yang utama. Roti memang perlu karena kita di dunia untuk hidup. Roti ada untuk hidup. Tetapi ada satu hal penting di balik sekarang, hidup untuk apa? Kalau hidup untuk memperoleh kekekalan, Yesus menambahkan, itulah firman Allah. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Yesus memberikan satu penjelasan tepat. Di dunia kau tahu firman Allah, roti, tetapi nanti ke surga untuk hidup kekal engkau perlu firman Allah. Manusia hidup tidak hanya di dunia ini saja, tapi manusia hidup sewaktu mati. Setelah kematian, kemana? Itulah makanya firman Allah. Ini poin penting. Yesus tahu mana yang utama. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman Allah. Yang kedua, mengapa Yesus bisa bertindak tepat dan benar tidak melawan kebenaran? Karena Yesus hidup berdasarkan firman Allah. Jawaban Yesus sungguh luar biasa. Yesus selalu mengawali jawabannya ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Kata ada tertulis itu sesuatu yang ditulis dalam kitab suci, dalam firman Allah. Karena itu memberi pengetahuan bagi kita. Yesus melakukan satu tindakan tepat dan benar, tidak melawan kebenaran karena dia bertindak menurut kitab suci. Ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Dia selalu mengarahkan dan mendasarkan kehidupannya sesuai dengan kitab suci. Kemenangan Yesus di situ. Yang ketiga, mengapa Yesus bisa bertindak tepat dan benar dan tidak melawan jalan kebenaran? Karena dia dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat yang pertama, maka Yesus dipimpin, dibawa oleh Roh. Kalau dalam Lukas pasal 4 dijelaskan satu perkataan yang lebih dalam lagi, lebih tahu lagi, lebih luas lagi, yaitu dikatakan Yesus penuh dengan Roh. Saudara cinta Tuhan, inilah kemenangannya. Inilah mengapa Yesus bertindak tepat dan benar dan tidak melawan kebenaran, oleh karena Yesus dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus. Saudara cinta Tuhan, orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang dipimpin Roh Kudus tidak pernah berdosa. Oleh karena apa? Oleh karena akan memunculkan, akan menghasilkan buah roh dalam kehidupan dia. Inilah kelebihannya, inilah penekanannya. Oleh karena itu, di saat kita membandingkan tadi kitab suci Injil yang menjelaskan orang agung, orang suci, lalu kita bertanya, siapa dia? Apakah ada orang seperti itu? Maka kitab suci Injil katakan hanya orang suci yang bisa melakukannya. Siapa? Yesus. Di dalam kitab suci Injil jelas pribadi itu adalah Yesus. Yesus melakukannya dengan tepat dan benar. Suatu ketika Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat,
tunjukkan dosaku, tunjukkan kesalahanku. Satu ketika juga iblis berkata, engkau yang kudus daripada Allah. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, semua jelas. Yesus bertindak tepat dan benar oleh karena dia yang pertama tahu mana yang utama dari hidup manusia, mana yang terpenting dalam hidup manusia. Memang manusia perlu roti, tapi lebih lagi manusia perlu firman Allah. Karena manusia hidup tidak hanya di dunia ini saja. Setelah kematian manusia akan hidup kekal. Pertanyaannya, kemana dia akan hidup? Kemana akan dia pergi? Itulah firman Allah yang menjadikan dia hidup kekal bersama Allah. Yang kedua, Yesus melakukan segala sesuatu melalui firman Allah, berdasarkan firman Allah, menurut firman Allah, mengacu pada firman Allah. Dia melakukan firman Allah. Yang ketiga, dia dipenuhi Roh Kudus. Saudara, itulah menjadikan Yesus adalah pribadi yang dibicarakan oleh orang-orang Tiongkok kuno dalam kitab suci I Ching, bahwa hanya orang suci saja yang bisa melakukannya. Luar biasa bukan? Dan saya percaya kita semakin diberikan pengetahuan baru dan disegarkan untuk semakin percaya bahwa iman kita dalam Kristus bukan iman yang salah. Tapi pertanyaannya, bagaimana setelah kita memahami dan mengertinya? Beritakan itu, sharekan itu. Inilah firman dan pelajaran yang perlu kita bagi secara khusus kepada saudara-saudara kita Tionghoa, bahkan saudara-saudara kita yang lain. Yesuslah orang suci karena dia bertindak tepat dan benar. Kiranya kita diberkati kembali melalui pelajaran ini dan kita dapat kembali disukakan dan kita sungguh-sungguh diberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan lupa kita punya tanggung jawab untuk men-sharekan firman ini, memberitakan firman ini, membagikan firman ini. Maka daripada itu, share pelajaran ini kepada semua saudara seiman yang lain. Share. Mari kita bekerja sama dalam pemberitaan Injil. Yesus dalam budaya Tiongkok dikatakan dia adalah orang suci karena dia bertindak tepat dan benar. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan kita dapat sungguh memberkati banyak orang lagi. Marilah kita saudara dengan kasih Tuhan memuliakan Tuhan di dalam segala hal. Shalom, Tuhan memberkati.